Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana ngiringan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nastaghith Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majlis ini ya. Amin. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi ya. Pertemuan yang menghapuskan seluruh dosa dan aib kami. Pertemuan yang mendatangkan rahmat dan pertolongan. Jadikan majlis ini majlis yang Kau rahmati ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minni ya karim innaka antas sami'un alim. Alhamdulillah. Pada guru-guru kami, para ulama yang sangat saya hormati, saya muliakan, sesepuh, Pak Bupati dan semua jajarannya, aparat kepolisian, tentara dan semua yang hadir, juga para wartawan. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar jadi amal soleh. Apapun yang terjadi, yang penting jadi amal soleh. Karena ternyata orang itu bisa bahagia dan mulia, juga selamat kalau setiap kejadian jadi amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa lam yu'minhu hayyatan barang siapa yang menjadi amal soleh, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ibu bapak yang beriman, ayat yang dibacakan oleh tadi mudah-mudahan sudah paham semuanya. Artinya hidup ini bakal diuji oleh Allah. Waladabluwannakum sedikit. Ujian hidup ini lebih sedikit dibanding nikmat yang melimpah ruah setiap saat. Dan semuanya pasti diuji. Dan ujian dari Allah pasti membawa kebaikan. Tidak ada
yang pertama ujian itu tidak kelihatan, takut gempa, takut sakit, takut tidak punya uang, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak punya jodoh. Ujian pertama itu sebetulnya tidak kelihatan, yang tidak fisik, tapi di hati. Saya kira itu sudah kita rasakan tiap hari, banyak takut yang benar. Yang kedua, mereka bukan bisa dilakukan wajib lapar, sempat kemarin mungkin diuji ya, tapi segera Allah kirimkan makanan lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Kekurangan harta, sekarang sedih sekali dengan dari ketua MUI yang di rumah sakit. Silakan, sudah baik berobat jalan saja, silakan pulang. Jawabannya begini, MUI mana? Saya sudah tidak punya rumah. Aduh, saya dengarnya itu Masya Allah, Subhanallah. Lalu akan diuji dengan jiwa yang wafat dan yang sakit. Berapa kali wafat itu? 331. Semoga jadi syuhada, syahid dunia kalau dalam keadaan beriman. Juga sakit. Tetapi di ujung ayat ini kuncinya, Bu. Semua ujian ini wabasyirin sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Coba, tadi sebetulnya saya narap-narap ayatnya dilanjutkan. Wabasyirin sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu jadi sabar itu gerbangnya keberuntungan. Semua orang diuji, yang lulus adalah yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi sabar itu ketika ditimpa sesuatu, kepada siapa hatinya kembali, itulah yang menentukan sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu sabar. Ketika musibah datang, lisan mengikuti hati, innalillah, sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah. Itu kunci sabar yang pertama, tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali segala-galanya milik Allah. Sabar. Semakin merasa memiliki, ini harta saya, ini jabatan saya, ini kedudukan saya, itulah yang menyebabkan tidak sabar. Tapi semua ini milik Allah, hanya titipan Allah, insya Allah lebih dekat kepada sabar. Jadi sebetulnya bukan rumah itu yang rusak, tapi rumah milik siapa? Allah yang dititipkan. Selama ini lebih lama rusaknya, lebih banyak dinikmatinya. Nah, sekarang Allah mengambil rumahnya, insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baru, ya kan? Sebab tapi ukurannya kecil, besar kecil rumah itu tergantung lapang sempitnya hati. Rumah lapang, hati sempit, nyesek. Rumah sempit, hati sempit. Namanya DNA, derita
tegak. Maka itu Bapak, yang paling penting saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar ridho kepada apa yang terjadi. Karena dari ridho lah akan datang keriduan Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Begini caranya. Jawab. Langit, bumi, ciptaan siapa? Allah. Jawab semuanya. Ini ilmu tauhid. Langit, bumi, berikut segala yang ada, ciptaan siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Setiap saat dalam genggaman siapa? Allah. Ini penting. Kita ciptaan siapa? Allah. Suami ibu? Ciptaan Allah. Diri ini ciptaan Allah. Milik siapa diri ini? Milik Allah. Makanya tidak bisa nahan kita jadi tua, benar? Kalau Allah takdirkan sakit, sakit tidak? Sakit. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada. Yang ada adalah Allah saja melindungi. Walau sehebat apapun berlatih, kalau mau bikin sakit, sakit tidak? Sakit. Kalau Allah mau cabut nyawanya, bisa lari tidak? Tidak. Harus aku yakin, kami semua adalah milik Allah, ciptaan Allah, setiap saat ada dalam genggaman Allah. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang lebih sayang kepada ciptaan Allah? Allah. Manusia atau Allah? Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Kalau Allah sedang kita, maaf ya, model-model kita ini apa coba hebat? Sholat gak ngerti, gak pernah khusyuk, betul? Mata berzina, jarang baca Quran, pikiran hanya mikirin duniawi saja, jarang ingat kebesaran Allah. Mulut bohong, ghibah, fitnah, tubuh banyak maksiatnya, padahal semua ini titipan Allah. Kalau hitung-hitungan, pantasnya kita ini masih disambut petir kalau Allah. Apa coba kan? Kita dihormati orang bukan karena hebat. Orang menghormati kita karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Benar atau benar? Lihat berita-berita. Kalau Allah mau buka saja aibnya, hancur seketika siapapun juga. Betul? Dibuka sedikit saja aib kita, hancur kita. Makanya jangan sampai petantang-petenteng menantang bala dari Allah. Mudah bagi Allah melakukan apapun. Berapa ribu rumah? 58.000 cukup digoyang berapa? 3 detik. 12 detik. 12 detik. Ini vulkanik tektonik gempanya. Oh, yang tektonik berarti ya, yang goyang ke atas. 12 detik. Ini saya udah berapa detik nih ngomong? 12 detik. Sudah cukup puluhan ribu rumah hancur. Membangunnya bisa bertahun-tahun. Allah Maha Kuasa atas segala. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, karena semuanya milik Allah, sesuka Allah saja, dan pasti baik. Buktinya selama ini kita
Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin ke Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi gempa itu bukan lempengan bumi yang bergerak. Bagi orang beriman bukan begitu. Gempa itu adalah Allah memerintahkan bumi ini bergerak. Diatur oleh Allah cuma 12 detik. Dan kalau 12 hari punah. Nah, 12 detik saja sudah cukup untuk membuat kita tidak percaya. 12 jam juga hancurnya si hancur apa? Makanya bersyukurlah 12 detik. Allah menakdirkan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Bagusnya dihafal aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput depan dirinya, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jelas? Jadi sudah tertulis tidak di Lauhul Mahfuz kejadian ini? Jawab, sudah tertulis belum? Dalam jatuh saja tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi untuk apa kita menerima semua ini? Nah, inilah yang penting bagi kita, agar semua ini yang paling penting meningkatkan keyakinan ke Allah. Allah memang hebat, kita gak ada apa-apanya. Jadi kalau sudah ada gempa, petantang-petenteng, sombong, dia mengharap-harap. Ini kan pelajaran besar. Ternyata tidak ada apa-apanya kita ini, betul? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Kemarin Allah mengirim virus cek COVID. Takut semua, benar. Harusnya COVID membuat kita rendah hati, makin taat ke Allah. Tidak juga taat, kirim lagi goyang-goyang dikit. Harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah. Jadi gimana sekarang kalau sudah terjadi? Nah, selain perkataan innalillah, ada perkataan lain, yaitu qaddarullah wa ma syaa fa'al. Sudah apa belum? Ini penting. Kalau belum terjadi, kita harus sempurnakan niat, ikhtiar, doa. Kalau sudah terjadi, harus mengatakan qaddarullah, ya Allah, ini sudah takdir yang Engkau kehendaki. Engkau melakukan apa yang kehendaki. Tidak boleh mengatakan, coba kalau dulu tidak tinggal di Cianjur. Gak bisa. Fa'inallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Tapi kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal. Pantos. Nerima takdir ini tidak?
Terima tidak? Terima. Harus diterima, dan nggak diterima juga udah terjadi. Seperti jalan, genteng jatuh kena jidan. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas. Benyut ya. Harus ridho. Tidak boleh komplain. Nah, Allah tidak boleh. Allah mana keadilannya, kalau diadili habis kita. Waduh. Betul? Betul. Ya Allah, saya ridho dengan takdir ini. Segala yang ada adalah milikmu. Segala yang terjadi pasti yang terbaik darimu. Harus berbaik sangka. Orang yang berbaik sangka, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Makin baik prasangka ke Allah, makin baik yang Allah berikan ke kita. Ridho kita ini bukan milik kita, kita milik Allah. Makanya ibu-ibu jadi tua ridho, ya Bu. Enggak ridho juga tetap tua. Jangan suka lihat potret waktu SMA. Udah selesai waktu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu ya. Sing ridho ya. Banyak orang menderita itu bukan karena takdirnya. Orang menderita karena tidak mau menerima takdir. Jelas? Jelas. Jadi ada gempa ini gak apa-apa. Dunia ini milik Allah. Kita semua milik Allah. Terima dulu. Nah, kalau sudah menerima, ada lagi yang harus kita lakukan. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kita itu diundang oleh dosa kesalahan kita sendiri. Surat An-Nisa 79, nikmat apapun yang datang dari Allah, musibah yang menimpa diundang oleh kita. Coba nanya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Ada? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Lagi ngeliatin bapak ngacung loh Pak. Gak ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Gak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Semua ngacung. Ini gembira nih. Dengar, ini teh banyak dosa. Banyak dosa. Kalau satu dosa, dengar, dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa? Mabok luar biasa, betul? Kalau satu dosa, tiap bikin dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu benjolan segede baso. Seperti apa tubuh ini? Pikirkan, kalau satu dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, seperti apa diri kita? Kita tuh aslinya menjijikan, cuma ditutupi oleh Allah. Pembohong, penipu, mencuri, cuma ditutup oleh casing oleh Allah. Itu casing ya. Orang dihormat itu karena dua. Satu, Allah kasih casing, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Eta teh casing, bungkus, bukan itu yang aslinya. Dan yang kedua, karena Allah tutupi aib dosa. Nah, ujian seperti ini tuh bagi orang yang beriman adalah
penggugur dosa-dosa. Amin. Mayusibu muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobi. Nasobi itu capek. Aduh, hidupnya mending capek. Ngurus anak capek, kerja capek, dagang capek. Capek wala wasobi. Sakit, pening, jamar, susah nelen, mangpet, ambeien, mendengung, aratur, roromeun, segala penyakit. Wala hammin, cemas, takut kepada yang belum terjadi. Wala huznin, sedih, ingat anak sedih, ingat rumah rusak sedih. Wala ada gangguan-gangguan dari tetangga yang sirik, iri dengki dan sebagainya, ada yang ngefitnah dan sebagainya. Wala famin, serba susah, nyari uang susah, nyari kerjaan susah. Hatta syaukati yusyakuhan, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa. Nah, ibu bapak, ada yang cara rapeh capek itu penggugur dosa. Amin. Pak Bupati capek itu jadi bupati capek. Ini colong bupati. Ini Pak Kapolres itu kan. Pak Doni, apa kabar Pak? Ada tim, siap. Kalau lihat tentara bapak saya tentara Pak. Alhamdulillah. Kalau lihat bupati, dulu tidur di pondok zaman Pak Ajat. Pendopo ada zaman Bupati Pak Ajat dulu tahun 79 sampai saya masih kuliah dulu nginep di situ. Jadi kenangan sama si Anjur teh, kenangan titik-titik. Cie. Jangan sudon. Kembali lagi. Jadi gempa itu bagian dari karunia. Kalau sabar, lihat nanti. Sekarang saja dengan adanya gempa ini, semua orang jadi Cianjur. Benar? Dari mana-mana ngedoain Cianjur. Berdatangan dari berbagai orang ke sini Cianjur. Memang ada yang diambil oleh Allah, tapi diganti dengan yang lebih baik. Coba kalau baca ayat tadi Ustaz ya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang ditimpa ujian tadi, yang sabar, yang mendapatkan karunia besar dari Allah, ampunan dari Allah. Dan sudah taat istighfar, maka diberi jalan oleh Allah, diampuni. Ya dengan ujian seperti ini. Mereka itulah yang diharapkan mendapat curahan rahmat dan hidayah dari Allah. Jadi insya Allah ujian ini akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Yang wafat jadi syuhada bisa masuk surga tanpa hisab kalau beriman. Yang sakit-sakit rontok dosanya, yang rusak diganti dengan yang baik. Insya Allah iman kita menguat dan dosa kita berguguran. Ini teh banyak dosa. Istighfarnya berapa kali sehari? Jawab hadirin. Kalau kurang istighfar gempa bahaya Pak. Istighfar Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali, 70 kali istighfar. Kita mah istighfar lagi jengkel. Astagfirullahaladzim ya, itu bukan istighfar. Masa pakai siap? Jadi amalan apa nih Pak Bupati yang sekarang
lebih penting sesudah sholat dan sebagainya. Kalau saya lihat dari pengakuan, amalan terpenting sekarang adalah memperbanyak istighfar, karena bencana itu diundang oleh dosa. Allah lihat tidak dosa kita? Jawab. Itu orang-orang yang pacaran Allah lihat tidak? Yang selingkuh Allah lihat tidak? Tinggal dibuka, kok Allah ketangkap, telah tertangkap basah sedang selingkuh di kolam, makanya basah juga. Allah tahu orang-orang yang tidak jujur. Allah tahu orang-orang yang sedang maksiat. Allah tahu nggak HP yang dibuka oleh ibu apa aja? Coba jujur, ibu khusyuan dandan atau khusyuan sholat? Nah, jadi bapak mau jawab, saking lihat istrinya ya. Makanya Pak, Bu, Pak Bupati, ajak semuanya kurangin ngobrol, perbanyak istighfar, supaya kehapus dosa, enggak ada lagi bala yang datang. Apa keutamaan istighfar? Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini penting hadirin. Syekh, kampung kami kemarau panjang, tidak ada air. Ada amalankah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, hujan turun? Apa jawaban Syekh? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami ini lagi kesulitan keuangan, ekonomi keluarga kami lagi sulit. Ada amalan supaya Allah membuka pintu rezeki? Jawaban beliau, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya anak, pengen punya anak, ada amalankah supaya Allah memberikan titipan anak kepada kami? Jawaban saya bagaimana? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami gagal, gimana supaya subur? Istighfar. Nah, ada yang di sana ngedengerin terus, Syekh, kenapa tiap masalah kok jawabannya sama? Istighfar. Kata Syekh, ini bukan perkataanku, ini kalamullah, ini firman Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Buka nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bacalah Quran. Kita mah udah kebanyakan baca WA. Giliran baca Quran nggak ngerti. Dengerin, ibu-ibu, bapak-bapak, baca Quran itu kalau ikhlas satu huruf itu 1 kali 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hadiah dari Allah bagi yang baca Quran walau tidak mengerti. Tapi kalau mengerti, kita baca artinya, ditambah hadiahnya oleh Allah, selain pahala kebaikan, ditambah dengan hidayah. Nanti kita sering baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, sampai akhir. Pahala lah kalau ikhlas. Tapi kalau kita ngerti, ternyata ini amalan yang bisa mendatangkan solusi. Jadi Nabi Nuh berkata kepada umatnya, minta ampunlah kepada Allah, istighfar. Niscaya Allah turunkan hujan lebat,
Allah tambah hartamu, Allah tambah anak-anakmu, Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jelas? Bu? Jelas tidak? Apa yang jelas? Berbanyak istri. Aslinya ya Bu ya, Pak, tiap ketemu orang teh jadi dosa. Ningali elu saya temenin mendok dosa. Nah, eta teh pakai bulu ibu palsu dosa. Si ibu saperwa kuintal dosa. Kuintal teh dosa. Karena jatuhnya ke ibu-ibu, ibu saperwa kuintal dosa. Becek si itu teh mobilnya nyicil dosa. Aya henteu sagala henteu. Nonton TV di dosa. Nonton drama Korea, Kararaset. Beres nonton drakor, lihat suami astaga. Dosa. Suami eot-eot ke halal. Bapak sama, lihat iklan, galulis, bangun tidur, nah ya ini, berarti bapak hati-hati. Ngobrol pakai bohong, ngobrol pakai sombong, ngobrol pakai menghina orang, ngobrol pakai gibah, ngobrol kalau tidak hati-hati mah dosa wungkul. Nih HP, dia tidak hati-hati mah dosa wungkul. Bukan tidak boleh ngobrol, tapi banyak istighfar. Jaga pandangan, jaga lisan, astagfirullahaladzim. Memang kalau banyak istighfar gimana? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Satu, kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun tadi saya mata terlihat yang tidak halal, astagfirullah. Ampun mulut saya tadi nyakitin orang, astagfirullah. Ampun tadi neke ke anak, astagfirullah. Ampun tadi di depan suami hidup tidak sopan, astagfirullah. Ampun tadi saya nawar ke tukang sayur, padahal mah untungnya dikit ditawar, habis-habisan lebih ke setruk tukang sayur. Astagfirullah. Astagfirullah tadi saya buang sampah sembarangan, ya Allah. Untung dibuang, katincap ngakuat, jadi berarti pleset. Astagfirullah. Tadi ucing disepak huluna, astagfirullah. Tadi ada cucunguk ditincap, astagfirullah. Istighfar banyak itu dosa. Nah, yang istighfar begini, satu, hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Aneh tapi nyata, walaupun banyak masalah, orang yang istighfar mah hatinya tenang. Karena yang membolak-balik hati adalah gak bisa dibeli, tenang tuh. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang. Punya harta, gelar, pangkat ya enggak, itu casing, enggak bisa bikin tenang. Tenang tuh kalau ingat Allah, tobat. Apalagi fadilahnya wa min kulli doikin makhraja, jalan keluar. Ini teh saya lihat wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Ketinggali tina tahu. Betul atau betul? Pusing Bu, masalah itu jadi susah itu bukan karena masalahnya, tapi karena enggak tahu solusinya. Nih lihat, sebentar. Apa yang ada di tangan saya? Tebak. Oh, paling bingung, ya kan? Nih, sekarang begini. Apa yang ada di tangan saya? Tuh kan kalau udah tahu mah gampang ya. Nah, hidup ini gampang atau susah tergantung dikasih tahu atau tidak oleh Allah Jalla. Makanya
Mulai lieur mah pasti kurang istighfar. Naik mobil kaca kotor dan makin kotor, wipernya tidak jalan. Cik Bupati stres semua tadi dalam mobil. Stres kaca kotor, benar? Kalau wipernya jalan, enak enggak? Jalan kelihatan tidak? Eta istighfar wae. Kalau istighfar teh rezeki teh kelihatan hadirin jalan-jalan. Solusi itu kelihatan. Makanya udahlah, kau banyak ngobrol. Maaf, semangat teuing. Kata dokter, kalau ceramah tuh jangan banyak bicara. Atuh kumaha cicing. Nyeri nelur. Tapi tidak boleh menceritakan penderitaan ya. Walaupun banyak nelur, gak usah diceritakan. Sampai di mana tadi teh? Sampai di mana Pak? Maaf ya kalau sudah tua kan begini. Udah tahu belum Pak? Pak Bupati dengan saya seumur loh ya. Beda 10 bulan. Beliau lebih muda. Kita tuh udah kepala 6 Pak. Jadi suka lupa. Ya ciri udah tua kan 3. 1 mudah lupa. Yang kedua dan ketiga saya sudah lupa. Lanjut. Wiper ya Pak. Jadi kalau kita tobat terus kayak wiper jalan. Kalau tidak tobat, jalan ada juga nggak kelihatan. Ya teka tinggal nih. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak bisa lihat jalan. Kalau istighfar terus mah kelihatan rezeki kita di mana, solusinya apa. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Ngobrol tadi sama Pak Bupati. Sebelum gempa teh kita istighosah di sini ya. Saya terus mendengar ceritanya, gempa terjadi, nggak apa-apa, dan sudah ketentuan Allah. Tapi lihat sesudahnya, beliau cerita ada berapa kabupaten yang diundang Pak yang kena musibah? 8, 10 tadi. Ada 8 kabupaten yang kena gempa, lalu diundang oleh BNPT. Ternyata yang duluan cair rezekinya yang mana? Cianjur. Tinggal dibalikin aja, hatinya ada yang 10 tahun belum cair. Ya Allah mah ngebulak balik hati kamu. Kuncinya banyak istighfar. Ya baru juga istighfar rezeki sudah datang. Luar biasa. Tapi hebat Bupati teh datang ke sini kasih makan dulu supaya kuat ceramah ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu udah terima takdir ini. Gak usah pamer penderitaan ya. Walaupun susah jangan, pasti ada kebaikan. Banyak dosa yang rontok gara-gara ujian. Kadang-kadang dengan dihina orang rontok. Karena istighfar kita sedikit, Allah ingin kita bersih, maka didatangkanlah berbagai kepahitan. Kalau tetap tidak mau istighfar, jadi awet kepahitannya. Sudah jam 10. Terus gimana? Teruskan. Jadi saya gimana sekarang? Sudah jam 10 katanya. Gak jelas terusannya apa, catatan. Maksudnya 1 jam dari lagi. sini saya harus pindah ke tempat lain. Insya Allah, dikit lagi lah ya. Ya. Jamnya dimatiin. Ya. 2 jam lagi. Padahal saya minta jangan kelamaan ceramahnya Pak. Tapi lihat ini jadi panas gini saya ingin emosi. Lanjutkan dikit lagi ya. Nabi Muhammad punya masalah tidak?
Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Ringan atau berat? Berat atau berat sekali? Sederhana atau rumit? Rumit atau rumit sekali? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah, kira-kira banyak tidak masalahnya? Oh, dari mana nih? Ini dia. Layaknya bupati ini ahli medsos ya. Masalah bagian dari karunia. Makin berat ujian, makin tinggi derajat yang akan dicapai. Pohon kelapa makin tinggi, makin besar anginnya. Benar? Jalanin aja, karena semua udah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya pesan saya kepada semua, ingat, nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, jadikan bubur ayam spesial. Sudah qadarullah kita kena gempa, terima, kami ridho ya Allah dengan semua ini. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Kemudian istighfar supaya tidak ada tambahan dan supaya cepat berhenti. Dan semangat terus. Jangan karena makanan dikirim jadi malas tidur terus di tenda. Kerja apa aja lakukan yang terbaik. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh semangat terus, Allah bekal lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalan. Kalau ini kawan-kawan, kami mengerti bahwa Bapak Ibu pasti sedih kehilangan rumah. Ingat, tapi rumah itu milik Allah, dititipin. Sudah waktunya selesai kemarin. Sudah waktunya, segalanya ada ajalnya. Ini kacamata ini ada ajalnya, baju ini ada ajalnya, ini gelas ada ajalnya, rumah Bapak Ibu juga ada waktunya. Waktunya roboh ya roboh dia. Naik motor, kita ban setelah ban meletus. Ban meletus. Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya aja. Kadang kempes deh. Ban meletus berarti sudah waktunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ban kita yang kempes? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kalau di sini ada rezeki orang, rezeki tukang tambal ban, pasti kita nganterin rezekinya ke sana. Ikhlas atau tidak, itulah jadi amal atau tidak. Lamun aing mah makan itu soal tukang ban. Jadi oke, udah ban itu bulut itu. Harusnya alhamdulillah Bu, kita teh sekarang dipercaya Allah ngasih rezeki ke tukang tambal ban. Mangga Kak, sabaraha ieu bolongna mung hiji Pak, ambihan atuh ya. Biasa ibu kan minta tambah. Ayo balaja tambahan, kita bolong kan ambihan kilu atuh Pak. Hadirin, jangan berkeluh kesah. Jangan ngarep-ngarep, meminta-minta, menghibah-hibah sepanjang kuat tahan. Nanti Allah bakal menggerakkan. Jangan sampai rumah hilang, kehormatan juga hilang. Jelas? Sekuat tenaga, mau minta ke orang, hati jangan ngarep-ngarep. Karena penderitaan itu ngarep-ngarep dari makhluk. Pak Bupati sekarang ikhtiar untuk rakyatnya, kuat di doa. Datang silakan Pak, ini rakyat kami, udah itu kewajiban Bupati. Jangan tomat. Tahu tomat? Serakah. Kalau datang jangan parebut. Secukupnya aja buat kita, ya. Nanti Allah nyukupin kau rezeki. Dari dulu juga terjelas rezeki kita, tapi cukup, benar? Bu, Ibu, jangan dunia ini nempel di hati. Belajar dari tukang parkir.
Banyak mobil tidak pernah sombong, benar? Ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Doa ya tukang parkir nangis, mobil nasihat ya, malah resep deh kuih. Karena semua cuma ridho. Jangan menampilkan banyak keluh kesah, jangan derita-derita, nanti orang lain aja yang menampilkan. Ya, tegar, sabar, itu lebih mendatangkan pertolongan Allah. Jangan hinakan diri dengan ngarang surat, ya Allah, menikian-kian baik, ujian hidup jalani. Banyak yang lebih menderita dari kita. Insya Allah. Sebetulnya bukan saya Pak yang nanti ngebangun masjid itu, tapi umat Islam yang bersedekah. Darul Tauhid, insya Allah. Ini ada medsos saya kan? Yang mana? Pak Balatak ya? Pak Balatak. Insya Allah kami akan siap memfasilitasi membangun minimal 100 masjid darurat. Jangan tepuk tangan. Lain ambil. Ambil makanya. Teman-teman yang menyimak, yang membangun rumah sudah ada dari pemerintah, betul kan Pak Bupati? Makanan juga saya dengar sudah cukup, tapi masjid banyak yang roboh, 264, benar? Sementara 100 kita bangun dulu, insya Allah mudah-mudahan jadi tempat ibadah. Allah yang membangunnya, yang beruntung adalah yang jadi jalan. Ya, kita siapkan masjid-masjid supaya tetap terjaga ibadahnya, banyak doanya, banyak tobatnya. Ini teman-teman yang punya ayah mana nih? Sebelah kiri. Yang ini Pak? Ya udah apa? Pokoknya mana masih sudah tahu medsos saya nih. Tolong teman-teman jangan sampai tidak kebagian kesempatan beramal. Ya, yang saudara yang selamat jangan sampai wah kasihan, gak cukup. Allah menyelamatkan kita, berarti kita harus bersyukur. Banyak sedekah, banyak bantu. Mari kita bangun masjid. Insya Allah mudah-mudahan setiap yang wudhu, setiap yang sholat, setiap yang doa, yang membangunnya juga kebagian pahalanya. Bapak Ibu, yakinilah bahwa ujian ini adalah membawa kebaikan. Percayalah, suatu saat kita akan mensyukuri. Seperti Galunggung dulu ya, bencana, waduh Galunggung, betapa banyak keberkahan sesudahnya. Allah tidak pernah zolim kepada orang-orang yang beriman. Yang zolim itu adalah zolamtu nafsi, yang menzolimi dirinya sendiri. Perbanyak sujud, perbanyak istighfar, kurangi berbuat maksiat sekuat tenaga, dan walaupun kita dalam kekurangan, tetap kita nolong sesama. Karena ciri orang yang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Masya Allah. Pak Bupati, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, dan para ulama. Mudah-mudahan semua ini semakin ingat kepada kebesaran Allah, semakin rendah hati, semakin banyak bersujud, semakin banyak minta ampun, semakin peduli nolong sesama. Insya Allah Cianjur ini akan jauh lebih berkah justru sesudah ujian ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan semesta apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami, para ulama atau hamba-hamba Allah yang menjadi jalan hidayah bagi kami. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang baik ya Allah. Juga ampuni dosa kami kepada kaum muslimin muslimat, kepada kaum du'afa,
dosa kami kepada halam ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu bukakan hikmah dari semua ini ya Allah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan syuhada saudara kami yang wafat, jadikan penggugur dosa bagi semua yang ditimpa musibah, jadikan pengangkat derajat, penguat iman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahilah lingkungan kami ini ya Allah, berkahi Cianjur ini ya Allah, berkahi para pemimpinnya ya Allah, berkahi masyarakatnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jangan lupa bersedekah dalam situasi sesulit apapun. Wallahu fi auni abdi makanan abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Berlomba-lombalah untuk membantu. Terima kasih, sedekah dulu, jangan ada yang keluar tanpa sedekah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.